Umat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah keluarga secara daring. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu umat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah keluarga pada saat ini. Untuk itu, marilah kita menyambut kehadirat Allah di tengah-tengah persekutuan keluarga pada hari ini dengan menghadap Tuhan, dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Ya Khalik Semesta. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah memujimu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sujud sembah kepadamu. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru, sabdamu jadilah, rohmu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaatmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang ada kerajaan surga. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu dalam kehidupan keluarga kami, dalam kami menyiapkan ibadah keluarga pada saat ini ya Tuhan, dengan situasi yang pada saat ini yang memungkinkan kami untuk tidak datang berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami boleh melakukan ibadah keluarga pada saat ini melalui fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati, mampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang ada di kerajaan surga. Amin. Kaum keluarga yang saya kasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang mana pada saat ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, Minggu ke-9 sesudah Pentakosta pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 dengan judul perikop Perhatikanlah Alam Semesta, yang mana pembacaan ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat 20 yang menyatakan demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kaum keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi pada saat ini dan tentunya kita selalu bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada saat ini. Kaum keluarga, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, baik adanya. Tentunya Allah menciptakan itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Hal seperti ini tentunya kita bisa baca dari kitab Kejadian. Keistimewaan dari Allah menciptakan manusia, tentunya Allah memberi akal budi, pikiran, dan perasaan untuk bisa peka, memahami atau menganalisa, bahkan menghasilkan karya yang luar biasa, tentunya untuk kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita baca dari kitab Kejadian bagaimana Allah memberi anugerah kepada Adam dan Hawa, mereka boleh menikmati semua hasil ciptaan Allah kecuali satu yang tidak boleh dilanggar. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengerti atau memahami atau kita membaca dalam kitab Kejadian. Jadi jelas di sini Allah menciptakan manusia itu dengan rupanya. Jadi kalau dengan rupanya artinya dia sudah Allah menciptakan dengan baik dan benar manusia tersebut. Agar semua yang Allah anugerahkan dalam diri manusia dapat bermanfaat bagi pribadi-pribadi, baik diri sendiri maupun sesama makhluk ciptaannya. Itu harus kita pahami dan tentu kita yakin dan percaya itu semua. Dalam kitab Ulangan ini ataupun dalam perikop bacaan kita pada saat ini melalui kitab Ulangan ini melatar belakangi ketika pada waktu itu bangsa Israel sampai di dataran Moab. Dataran Moab di situ bagaimana Nabi Musa mengarahkan umat Israel pada waktu itu tentang ketetapan-ketetapan atau kebijakan-kebijakan dalam kehidupan bangsa Israel ketika leluhur mereka keluar daripada tanah Mesir. Kalau kita tahu pada saat itu ada 10 hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Nah, hal ini disampaikan kembali kepada kaum Buddha ketika mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ujangan-ujangan ini disampaikan di daratan Moab pada waktu itu. Kalau kita melihat daripada peta, dataran Moab itu terletak di sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Ketika Musa mempersiapkan bangsa masuk ke dalam atau mencapai tanah Kanaan. Musa menyampaikan beberapa peringatan, ketetapan, peraturan
yang patut diingat dan diikuti, didasari oleh percaya, taat, dan setia serta takut akan Tuhan dan Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Ini diungkapkan kepada kaum muda pada waktu itu atau bangsa Israel ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, akan merebut tanah Kanaan. Jadi kesimpulan pada bacaan ini, Musa mau menekankan dalam Ulangan pasal 5, di situ disimpulkan dari apa yang disampaikan kepada kaum atau bangsa Israel di dataran Moab, bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bisa kita baca atau yang disampaikan pada Lukas pasal 10 ayat 27, ketika pada waktu itu ahli Taurat menanyakan kepada Yesus pada waktu itu. Kaum keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ayat 20 atau di Ulangan pasal 20 ayat 20 di sini mau mengajarkan tentang perilaku atau cara perlakuan dan perlindungan terhadap sumber-sumber daya ketika mereka akan merebut tanah Kanaan pada waktu itu. Kita ketahui bahwa tanah Kanaan pada waktu itu adalah tanah yang cukup subur. Kaum keluarga yang saya kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga Musa mau mengajarkan bagaimana asas ataupun aturan-aturan dalam perperangan ketika mereka akan merebut tanah Kanaan. Kalau kita ketahui pada saat itu, apabila suatu bangsa melakukan peperangan, ketika mereka menang, mereka akan membumi, hanguskan semua yang ada pada saat itu, baik itu secara ekonominya maupun secara kehidupan, martabat, kemanusiaannya akan mereka babat habis, baik hasil bumi dan sebagainya. Tapi di sini Musa mau menekankan kepada mereka yang disampaikan pada ayatnya yang ke-20, di situ dijelaskan dengan jelas. Jadi hanya pohon yang tidak berguna yang boleh dihabiskan, tapi untuk pohon-pohon yang menghasilkan buah atau dan sebagainya harus dihindarkan daripada peperangan ketika mereka akan merebut tanah Kanaan pada waktu itu. Jadi jelas di sini ada aturan-aturan atau tataan yang harus dijalankan bangsa Israel ketika itu. Itulah yang menjadi pemahaman atau cara yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu pada pembacaan di ayatnya yang ke-20. Kalau Bapak Ibu membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-19, jelas di situ menyampaikan syarat-syarat ataupun aturan-aturan yang harus dilakukan bangsa Israel yang mereka lakukan ketika itu. Ibu bapak yang saya kasihi,
atau kaum keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam Ulangan pasal 20 ayat 20 mau menjelaskan kepada kita saat ini di mana kita hidup ataupun kaum keluarga hidup pada saat ini, apa yang mesti kita lakukan. Kaum keluarga, ketika kita mendengar saat-saat pada saat ini, mungkin Bapak Ibu, kaum keluarga mendengar saat ini bangsa kita dilanda oleh pandemi yang pada saat ini belum bisa kita atasi, ataupun kita mendengar kejadian-kejadian alam, baik tanah longsor, kemudian banjir, ataupun pemanasan global, ataupun musibah-musibah yang terjadi saat ini. Itu karena apa? Bapak Ibu yang saya kasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya saya yakin dan percaya bahwa itu semua adalah perilaku manusia yang tidak bersyukur akan apa yang Allah berikan kepada mereka atau suatu bangsa atau dalam salah satu kelompok, sehingga mereka dengan leluasa menghabisi hasil-hasil ataupun kehidupan ekosistem di muka bumi ini, sehingga tidak terjadi penyimbangan dalam ekosistem di muka bumi ini. Kita ketahui atau kita belajar ataupun Bapak Ibu mengetahui bahwa ekosistem itu harus berjalan seimbang sehingga tidak terjadi suatu malapetaka akan kehidupan suatu bangsa atau suatu daerah. Saya ambil contoh misalkan ketika saat ini orang beramai-ramai menghabiskan hasil hutan ataupun hasil tambang dan sebagainya, mereka keruk semuanya. Padahal kita ketahui bahwa apabila kita kelebihan dari hasil yang kita capai di sini akan menimbulkan akibat, mungkin saat ini kita belum merasakan, tapi akibat itu akan terjadi di kemudian hari atau kepada anak cucu kita. Nah, dalam pembacaan Alkitab ini mau mengingatkan kepada kita, kepada umat Tuhan ataupun keluarga atau Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, kita harus menyukuri itu semua. Kita harus memanfaatkan semua hasil itu sesuai dengan keperluan atau kebutuhan hidup ataupun kebutuhan ekonomi suatu bangsa, sehingga tidak terjadi suatu kekacauan atau musibah-musibah di muka bumi ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sebagai manusia harus kembali pada kodrat dan mengingat akan sesama ataupun ciptaan Allah dan melakukan ciptaan sebagai subjek bukan objek, serta menunjang dan mendukung secara adil kebijakan guna kesejahteraan bagi semuanya. Demikian hidup yang selaras dan senada dan
Hormati dan hargailah sesama ciptaan lain, termasuk ekosistem yang ada maupun hasil-hasil yang ada di muka bumi ini. Kita gunakan sebijaksana mungkin untuk kemakmuran suatu bangsa, ataupun kita bersyukur apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, ke keluarga kita, untuk kita nikmati itu semua untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, untuk mengaminkan firman Tuhan kita pada malam hari, pada sore hari ini atau saat ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 62, bait pertama dan 4. Allahkulah kuatku dan masyurku. Allahkulah kuatku dan mazmurku, namanya dan karyanya maha agung, segala alam miliknya. Ya Tuhanku, Engkau selalu hadir, Allahku tanpa awal tanpa akhir, siapa menandingimu. Kaum keluarga yang sekasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Marilah kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tengah-tengah keluarga pada saat ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, atas firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami apa yang dapat kami lakukan sebagai keluarga dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Dan juga ya Tuhan, Engkau memiliki rancangan indah dalam kehidupan kami, serta anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami dapat menyadari apa yang baik yang Engkau perkenankan untuk kami raih dan kami capai, dan apa yang buruk yang harus kami hindari, khususnya kami sebagai keluarga Kristiani. Di tengah kehidupan kami ya Tuhan, yang pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan masih senantiasa selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, tentunya dalam kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami hikmat agar kami senantiasa selalu mengikuti segala proses ataupun arahan-arahan daripada pemerintah, agar kami terhindar dari segala mara bahaya ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu semua ya Tuhan.
Ya Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami berdoa juga untuk gereja kami, gereja GPIB Getsemani Balikpapan, yang pada saat ini kami masih menjalankan ibadah secara garing ya Tuhan, menggunakan media sosial pada saat ini ya Tuhan, untuk kami memutus rantai COVID-19 agar keluarga maupun jemaat kami boleh terhindar dari segala mara bahaya. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk ketua jemaat kami, Pendeta Leni, kiranya Engkau senantiasa selalu memampukan dia dalam mengatur segala proses maupun kegiatan-kegiatan ibadah pada saat ini yang kami jalankan secara garing. Beri dia kekuatan, kesehatan, jauhkan dia dari segala mara bahaya, serta berkati akan keberadaan keluarganya ya Tuhan. Tentunya itu semua ya Tuhan tidak terlepas dari segala kehidupan persekutuan kami, didukung oleh presbiter-presbiter yang ada maupun pelkat-pelkat yang ada ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Kami juga diingatkan melalui firman pada saat ini bahwa kami selalu yakin dan percaya dan menyerahkan segala pergumulan hidup kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Untuk itu tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, serta arahkan serta patuhkan kepada kami setiap sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintahan kami ya Tuhan, agar apa yang telah disosialisasikan kepada kami itu boleh berguna untuk kehidupan kami. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini yang mungkin masih dalam kelemahan tubuh ataupun menjalankan isoma di rumah ya Tuhan, ataupun pada saat ini mereka terpapar atau reaktif pada saat ini ya Tuhan. Tolonglah mereka, hiburkan mereka ya Tuhan. Berilah sukacita dan damai sejahtera kepada mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan aktivitas-aktivitas mereka sehingga mereka boleh sembuh. Itu semua ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga buat sukacita, kebahagiaan keluarga, pribadi, saudara-saudara yang sepekan ini Tuhan karuniakan pertambahan baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan berkati sukacita yang mereka rasakan di tengah-tengah keluarga maupun saudara-saudara, sehingga apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka senantiasa selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kota kami, baik pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan menganugerahkan mereka kebijaksanaan dalam mengatur segala kehidupan masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Maupun dalam menjalankan roda pemerintahan dalam menghadapi situasi ini ya Tuhan. Agar apa yang mereka arahkan itu berguna bagi kami, keberlangsungan hidup kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Inilah doa kami yang kami selalu alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengucapan syukur yang mana dikatakan, kasihi Tuhan sesungguh memberkati hidup kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku.
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kaum keluarga, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan mendoakan persembahan kita pada saat ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami pada saat ini, yang kami percaya apa yang ada pada kami itu semua kami percaya Tuhan memberikan melalui segala upaya, segala pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan. Seberapapun yang kami telah berikan pada saat ini ya Tuhan, telah Engkau berkati agar persembahan ini guna menunjang pelayanan pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Serta berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan pada saat ini ya Tuhan. Baik persembahan itu yang dilakukan melalui fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan pada saat ini, apapun itu semua ya Tuhan, baik melalui transfer yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati itu semua. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, berkati persembahan kami pada saat ini. Terimalah berkat Tuhan pada malam hari, pada saat ini, serta arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan memberkati. Amin.